Setelah mengetahui kalau dia akan menghadapi 3 sekte sendirian, Xiao Chun melakukan persiapan dengan matang. Dia juga berlatih dengan keras agar bisa meningkatkan kekuatan bertarung yang dia miliki. Xiao Chun juga mempelajari teknik keabadian yang ia dapatkan saat melakukan ujian putra darah. Xiao Chun mempelajari bab ketiga dari teknik yang dia dapatkan sebelumnya, yang mana Xiao Chun mengkondensasikan nadinya sehingga menambah kekuatan bertarung. Di sisi lain, si gendut sedang mencari harta roh untuk diberikan kepada Xiao Chun. Dia ingin membantu Xiao Chun sebelum berangkat untuk berperang, karena dia menyadari beban apa yang ditanggung oleh Xiao Chun. Namun saat dia sedang melakukan pencarian, dia menemukan bekas pertarungan dengan banyak monster yang sudah mati. Dia juga menemukan kalau kekuatan spiritual monster itu telah diserap. Saat si gendut sedang menelusuri tempat kejadian perkara, dia mendengar suara raungan yang ternyata itu adalah Tiedan. Pada saat yang sama, Tiedan sedang bertarung dengan salah satu monster yang ada di sana. Melihat Tiedan yang sedang kesulitan, si gendut berniat untuk membantunya. Tapi Tiedan kembali menerjang sampai membuat lawannya tidak bisa bergerak. Tidak berhenti sampai di situ. Tiedan kembali menyerang dan membunuh lawannya. Dia lalu menyerap kekuatan spiritual dari monster yang dia kalahkan. Di sisi lain, Xiao Chun juga merasakan keanehan dari Tiedan dan langsung bergegas untuk melihatnya. Karena pada saat ini, Tiedan akan menerobos untuk menjadi raja binatang. Saat Xiao Chun sampai di TKP, dia melihat si gendut yang menyaksikan kejadian ini. Mengingat bahaya yang akan dihadapi oleh Tiedan saat menerobos, Xiao Chun meminta seniornya untuk meminta bantuan kepada ketua sekte. Sementara dia langsung bergerak untuk mendekati Tiedan. Tapi Xiao Chun terhalang petaka guntur yang sudah muncul. Saat didekati oleh Xiao Chun, Tiedan teringat dengan tekad Xiao Chun untuk melindungi sekte dan juga teman-temannya. Dia lalu menggertakkan giginya dan terus melanjutkan terobosan. Melihat tekad Tiedan untuk menjadi lebih kuat, Xiao Chun juga bertekad untuk melindungi Tiedan dari serangan para monster yang akan merebut inti Raja Binatang. Di sisi lain terlihat penyusup dari salah satu 3 sekte yang menginginkan inti Raja Binatang dari Tiedan. Setelah mengetahui kalau Tiedan akan menerobos, Zhang Yuandong lalu memerintahkan murid River Deeping untuk melindungi Tiedan dari serangan para monster. Sementara itu, gerombolan monster dari berbagai penjuru terus berdatangan dan menuju ke arah Tiedan. Xiao Chun juga bertarung dengan keras untuk melindungi Tiedan. Pada saat yang sama dengan terbentuknya inti Raja Binatang, muncul Raja Binatang lain yang mencoba merebut inti dari Tiedan. Melihat ini, Xiao Chun tidak tinggal diam dan langsung menerjang menghajar ular itu. Xiao Chun juga mengeluarkan senjatanya untuk melawan Raja Binatang ini. Walaupun dia sedikit kewalahan saat menghadapinya, Xiao Chun berhasil melukai binatang itu.
Sementara itu Tiedan harus menahan petaka guntur terakhir yang sudah tiba. Dia juga mulai kelelahan dan kehilangan kesadarannya saat melakukan terobosan. Xiao Chun yang sedang melawan monster ular, dia berusaha membangunkan Tiedan. Teriakan Xiao Chun juga sampai kepada Tiedan. Sambil mengingat kebersamaannya dengan Xiao Chun, Tiedan kembali bangkit dan meraung. Pada saat yang sama muncul tetua Tiemu yang mengambil alih pertarungan dengan monster ular dan langsung menyeretnya menjauh dari Tiedan. Dia lalu meminta Xiao Chun untuk melindungi Tiedan. Bala bantuan dari murid Reaper Deep Ying juga sudah tiba dan menghalangi gerombolan monster yang menerjang ke arah Tiedan. Sementara itu Tiedan sudah berhasil membentuk inti Raja Binatang. Namun pada saat ini penyusup tadi mulai bergerak dan akan mencuri inti Raja Binatang. Untungnya Xiao Chun bisa lebih cepat dan mengambil inti Raja Binatang. Tapi penyusup itu tidak berhenti dan menyerang Xiao Chun sampai dia terluka dan terpental. Penyusup itu kembali bergegas untuk mengambil inti Raja Binatang. Akan tetapi datang serangan dari Hanzong dan membuat dia berhenti bergerak. Tapi penyusup itu tidak mau menyerah dan menghisap inti Raja Binatang ke tangannya. Melihat ini Xiao Chun menahan rasa sakit di tubuhnya dan kembali menerjang sambil mengambil inti Raja Binatang. Melihat situasinya yang tidak menguntungkan lagi, penyusup itu lalu pergi dan melarikan diri. Terlebih lagi ada Hanzong yang telah menghalanginya. Xiao Chun lalu terbang ke arah Tiedan yang tidak bergerak. Dia juga memasukkan inti Raja Binatang ke dalam tubuh Tiedan dan menemaninya menerobos. Setelah inti Raja Binatang diserap oleh Tiedan, dia langsung terbang dan meraung ke langit. Gerombolan binatang juga langsung tunduk kepada Tiedan. Semua orang juga menyaksikan terobosan Tiedan hingga menjadi Raja Binatang. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yan Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.